Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana suasana Lebaran di Jerman. Kami sudah terhubung dengan Miranti Hirschman yang berada di sana. Selanjutnya kami juga akan menyapa Muhammad Rizky yang berada di Malaysia dan juga Yandri di Amerika Serikat. Pertama kita ke Miranti terlebih dahulu. Miranti, bagaimana suasana Lebaran di hari kedua di Jerman? Miranti. Selamat malam Windy, selamat malam pemirsa TV One. Saat ini hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Di Jerman hari ini merupakan hari kerja biasa, tidak seperti hari kemarin di mana Idul Fitri bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih sehingga kemarin merupakan hari libur. Dan hari ini Anda bisa melihat aktivitas yang ada di kota tempat saya berdiri, yaitu kota Nuremberg, sudah kembali normal. Tetapi seperti kita ketahui bahwa saat ini di Jerman masih dilanda pandemi, seperti juga di negara-negara lain, sehingga toko-toko belum bisa beraktivitas seperti sedia kala, sehingga memang banyak orang yang ada di alun-alun tempat saya berdiri ini, tetapi mereka ini hanya sekedar lewat saja. Mereka tidak pergi ke kota untuk berbelanja, tetapi mereka hanya ingin berjalan-jalan atau melihat-lihat apa yang ada di tengah kota, begitu Windy. Yang informasi yang saya himpun dari berbagai sumber, memang dengan peraturan kesehatan yang cukup ketat diberlakukan di berbagai tempat ibadah, termasuk juga di masjid. Di Jerman, masjid-masjid masih menerapkan prokes yang cukup ketat, sehingga jumlah orang yang beribadah sholat Idul Fitri kemarin sangat dibatasi. Sehingga banyak sekali keluarga muslim yang memutuskan untuk melaksanakan sholat id di rumah bersama keluarga. Yang informasi lain yang saya himpun adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga perwakilan Republik Indonesia di Jerman mengadakan sholat id di gedung KBRI dan juga gedung KJRI, tetapi dengan jumlah orang yang sangat amat dibatasi mengingat prokes yang diterapkan oleh pemerintah Jerman. Dan setelah dilaksanakan sholat id di KBRI, KBRI juga membagikan makanan khas Lebaran yang isinya seperti opor, rendang, dan sayur godok kepada pelajar dan mahasiswa yang bermukim di Berlin. Dan ini ada sekitar 200 hingga 300 kotak yang dibagikan. Mereka harus mendaftar dulu dan mereka mendapatkan kotak-kotak tersebut bisa diambil di KBRI, dan juga beberapa poin yang telah ditunjuk oleh KBRI agar mahasiswa tidak berdesak-desakan atau bergerombol untuk mendapatkan paket lebaran tersebut, sehingga walaupun tidak dapat berjumpa seperti saat sebelum pandemi, suasana lebaran masih tetap bisa dirasakan oleh hampir semua warga negara Indonesia yang ada di Berlin. Windy. Baik, Miranti, jika itu tadi adalah suasana di Jerman, bagaimana dengan perayaan Idul Fitri di hari kedua ini di Amerika Serikat? Yandri? Windy, hari ini hari kedua, hari Jumat 2 Syawal, dan di belakang saya ini adalah salah satu masjid yang berada tepat di jantung kota New York di 55 Street antara 3 Avenue dan Lexington Avenue. Masjid dengan bangunan bertingkat 5 ini seperti yang Anda saksikan ini seperti hari biasa sepi, berbeda dengan saat hari pertama kemarin di mana dilakukan sholat id 2 gelombang dan kawasan ini penuh sesak dengan kendaraan. Maklum saja ini adalah kawasan bisnis dan perumahan serta hotel. Ini pada jam segini hingga pukul 11 ini terlihat penuh, dan beberapa polisi juga berjaga ikut memastikan mereka yang beribadah id ini aman dan juga lalu lintas aman dan lancar. Dan untuk acara tradisi halal bihalal pun untuk tahun ini masih belum dilakukan seperti saat pandemi. Namun
tahun ini tentu sangat jauh berbeda dengan tahun lalu, di mana pada awal pandemi seluruh masjid tidak melakukan aktivitas ibadah, baik itu selama bulan Ramadan maupun sholat Id karena sebagian besar lockdown. Dan tahun ini hampir seluruh masjid atau komunitas Muslim Islam di seluruh Amerika Serikat ini sudah melakukan ibadah sholat berjamaah, dan juga beberapa masjid jarak antara saf pun sudah mulai rapat. Sangat berbeda dengan beberapa waktu yang lalu di mana diwajibkan paling dekat sekitar 2 meter, namun kemarin terlihat di beberapa tempat sudah 1 meter, dan warga Muslim terlihat antusias sekali. Maklum saja selama 1 tahun mereka merasa kurang bisa melakukan ibadah secara berjamaah bersama-sama. Namun tahun ini karena pandemi COVID-19 di Amerika Serikat saat ini sudah bisa dikategorikan terkendali, jumlah kematian maupun penyebaran pun sudah melampaui ataupun dalam titik terendah selama beberapa bulan, dan juga warga yang tervaksin pun saat ini sudah lebih dari separuh populasi warga Amerika Serikat. Dan tentunya dalam waktu dekat apabila hal ini tetap kondisi demikian, kehidupan ataupun aktivitas normal pun akan kembali diberlakukan seperti sebelum pandemi. Windy, namun seperti saya dan juga warga Muslim di Amerika ini tetap masih merindukan suasana nuansa Lebaran di tanah air, karena saat ini kita masih terbatas, belum bisa berkunjung dan menikmati sajian khas Lebaran dari teman maupun famili, dan berharap tahun depan kita bisa melakukan dengan semakin membaiknya situasi dari pandemi COVID-19. Windy, kembali ke studio. Ya, Yandri, tentu itu menjadi doa bersama agar tahun depan Lebaran menjadi lebih baik. Nah, setelah dari Jerman dan Amerika, kita juga akan mengetahui bagaimana suasana di Malaysia bersama kontributor Malaysia Muhammad Rizky Ananda. Rizky, silakan. Baik Windy dan pemirsa TV One, saat ini saya berada di sekitar Menara Kembar yang berlokasi di Kuala Lumpur. Dan ini juga merupakan hari kedua Lebaran di Malaysia. Pemirsa, berbeda dengan hari pertama Lebaran, di mana masyarakat lebih memilih untuk bersama keluarga di rumah. Di hari kedua ini tampak masyarakat lebih banyak mengunjungi taman ataupun ikon wisata sekedar untuk berfoto saja. Terlihat ada yang masih mengenakan baju Lebaran bersama keluarganya dan juga rekan-rekannya. Dan baru saja pemirsa juga tampak polisi yang melakukan patroli untuk menertibkan masyarakat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Seperti tetap menggunakan masker walaupun mengambil foto dan tetap menjaga jarak seperti itu. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, kami juga memantau beberapa aktivitas masyarakat yang berolahraga di sore hari, seperti ada yang bersepeda, ada yang jogging, dan ada juga yang bermain skateboard bagi yang muda-muda. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga kondisi tubuh mereka agar tetap fit walaupun di masa pandemi. Untuk pusat perbelanjaan sendiri, pemirsa, tidak terlihat begitu ramai karena memang tingkat penularan COVID-19 yang lebih tinggi. Pemerintah Malaysia sendiri sebelum Lebaran sempat menginstruksikan beberapa perbelanjaan untuk tidak beroperasi karena berdasarkan aplikasi pelacak COVID-19 terdapat banyak masyarakat yang merupakan kontak rapat dengan pasien COVID-19. Seperti itu, Windy. Muhammad Rizky melaporkan dari Malaysia, dan sebelumnya ada Miranti Hirschman dari Jerman dan Yandri Subekti dari Amerika Serikat.